saya Tessa Fitri, biasa dipanggil Dea. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Jangan lupa ditonton sampai habis. Menurut Stoner et al., budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Selanjutnya ada menurut Muljono, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Falamis meringkas, proses knowledge management perusahaan menjadi 4 langkah. 4 langkah knowledge management tersebut adalah discover, capture, process, dan share and benefit. Yang pertama ada discovery. Untuk langkah discovery, pikirkanlah bagaimana sebaiknya cara informasi atau pengetahuan dalam perusahaan bisa ditemukan. Jadi, dalam tahap ini, kamu harus menentukan di mana informasi penting tersebut disimpan. Selain itu, ketahui juga dari mana informasi tersebut bisa didapatkan. Dan yang kedua ada capture. Dalam tahap capture, kita harus tahu bagaimana sistem penyimpanan knowledge yang sudah ada maupun yang baru. Sistem ini harus terpetakan dengan baik dengan kategori yang jelas. Dengan begitu, siapapun bisa dengan mudah mengakses dan mengambil manfaat dari pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada proses. Proses dalam membangun knowledge management adalah tahap di mana kamu melakukan analisa mendalam mengenai apa saja yang sudah dikumpulkan. Analisa ini bertujuan untuk mengkategorikan yang lebih rinci lagi dengan struktur organisasi dan kebutuhan karyawan. Dan yang terakhir ada share and benefit. Share and benefit merupakan tahap terakhir di mana kita mulai memikirkan acara paling baik dan mudah untuk mengakses informasi yang sudah dikumpulkan. Idealnya, perusahaan harus memiliki sebuah sistem yang jelas, lalu harus juga memastikan bahwa semua orang paham bagaimana cara mengakses dan menggunakan sistem itu. Inti dari manajemen pengetahuan adalah penangkapan, sistematis wawasan, dan pengalaman untuk memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, mewakili, dan mendistribusikan pengetahuan. Yang pertama ada peran kepemimpinan berupa kemampuan menentukan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, ada budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang terakhir, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Roger mendefinisikan makna kebudayaan melalui 2 pendekatan, adaptif dan ideasional. Kebudayaan menurut pendekatan adaptif merupakan konteks pikiran dan perilaku, sedangkan menurut pendekatan ideasional, kebudayaan adalah semata-mata sebagai konteks pikiran. Menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.